Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita senantiasa selalu sehat, kemudian tetap bisa belajar dan bisa menjaga protokol kesehatan walaupun di rumah ya. Kemudian makan makanan yang bergizi dan berolahraga. Jangan lupa untuk selalu membantu orang tua. Nah, anak-anak sekalian yang berbahagia dan Bapak Ibu yang mendampingi putra putrinya belajar, kali ini kita akan melanjutkan dan memperdalam tentang kerukunan dalam keberagaman. Apa artinya kerukunan dalam keberagaman? Sepintas kita mungkin bisa mengatakan bahwa rukun dalam kondisi yang beragam, begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita perdalam dalam kegiatan materi kali ini. Nah, tujuannya apa? Tujuan yang kita belajar pada hari ini, yang pertama dapat memahami tentang kerukunan dalam keberagaman. Kemudian yang kedua juga dapat mengidentifikasi iklan tentang kerukunan dalam keberagaman. Pertama-tama di sini ada ilustrasi cerita tentang anak di kelas 5 yang memiliki kesukaan di berbagai bidang, di bidang seni, tetapi berbeda-beda. Ada yang suka bernyanyi, menari, kemudian menggambar. Nah, perbedaan itulah sebenarnya yang memperkaya pengetahuan anak-anak di kelas 5 untuk saling memberikan pengalamannya ya. Tetapi walaupun mereka memiliki hobi yang beragam di bidang seni, mereka itu tetap rukun. Nah, ini contoh yang paling sederhana dalam sebuah kelas dengan keberagaman hobi, tetapi mereka bisa saling mengisi, memperkaya pengetahuan dan saling rukun. Nah, perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa wilayah negara kita itu membentang luas dari barat ke timur, dari Sabang hingga Merauke. Bentang alam ini menjadi salah satu alasan mengapa budaya di Indonesia itu sangat kaya dan beragam. Sebab setiap daerah, setiap suku, setiap kota, provinsi memiliki kekhasan sendiri tentang budaya itu sendiri. Nah, keberagaman budaya diantaranya berupa misalnya upacara adat ya, rumah adat, tari-tarian, lagu daerah dan sebagainya. Sehingga balik ulang bahwa hampir setiap daerah suku bangsa ini memiliki kekhasan sendiri ya, memiliki kebudayaan yang berbeda-beda ya. Nah, oleh karena itu kita harus rukun. Kenapa harus rukun? Karena kalau tidak rukun bisa saja menjadi sumber terjadinya konflik antar suku-suku itu. Namun keberagaman suku, bangsa dan budaya tidak membuat Indonesia itu terpecah belah, justru semakin kuat dan bersatu. Terbukti apa? Bangsa Indonesia tetap rukun dan bersatu. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di daerah itu memperkaya kebudayaan nasional ya. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang ada di berbagai daerah di Indonesia ini dapat memperkaya kebudayaan nasional. Itulah mengapa Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa kita yang mengungkapkan
Persatuan dan kesatuan itu berasal dari keberagaman. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetap satu jua. Artinya walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya di daerah, tetapi kita juga adalah satu sebenarnya, yakni bangsa Indonesia. Nah, kita memiliki bahasa dan tanah air yang sama. Bahasa Indonesia, tanah air Indonesia. Kita memiliki bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bendera kebangsaan kita sama, merah putih sebagai identitas negara, lambang identitas bangsa. Nah, kita bersatu di bawah falsafah dan dasar negara yang kokoh, yaitu Pancasila. Nah, anak-anak sekalian, coba amati gambar di bawah ini. Mereka menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah ya. Jadi ini menggambarkan beragam suku adat yang ditunjukkan dengan pakaian adat yang beragam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, bangsa Indonesia ini. Nah, berdasarkan gambar ini coba kalian pikirkan, lalu tuliskan di bukunya masing-masing ya. Menurut kalian itu kerukunan itu apa sih? Nah itu, apakah gambar di atas mencerminkan kerukunan? Jika iya, tuliskan pendapatnya. Jika tidak, mengapa? Tuliskan pendapatnya. Jadi Pak Ali kira ini cukup mudah ya, melihat gambar kemudian mengartikan apa kerukunan dan apakah gambar itu menunjukkan kerukunan. Maka berikan alasannya di sini ya. Kemudian hidup rukun harus dilakukan antar sesama anggota masyarakat. Hidup rukun akan membuat persatuan kesatuan semakin kuat ya. Agama, suku, setiap anggota masyarakat memiliki keberbedaan. Walaupun berbeda, tetap harus rukun, kompak, saling membantu, saling menolong ya. Misalnya bekerja sama dalam kebersihan dan keamanan lingkungan, sehingga hidup itu lebih nyaman, hidup dengan hidup rukun. Nah, coba ini latihan, kita berlatih apa wujud perilaku kalian untuk hidup rukun sebagai warga masyarakat. Tulis di sini, ini contohnya sudah ada di atas ya. Tinggal menuliskan yang kamu alami di rumah. Nah, mari Pak Ali sajikan satu pamflet ya. Di bawah ini kita amati hidup rukun di samping suku budaya antar daerah juga harus diwujudkan antar agama ya. Jadi orang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu itu harus hidup rukun. Sehingga banyak sekali imbauan dari pemerintah, ajakan untuk selalu hidup rukun dan damai antar umat beragama. Contohnya ini ya, Pusat Kerukunan Umat Beragama, Kementerian Agama Republik Indonesia menyelenggarakan lomba kerukunan umat beragama dalam bentuk fotografi, video iklan layanan masyarakat, mobil aplikasi game, mars himne kerukunan beragama dan seterusnya ya. Ini pamflet tentang lomba. Kemudian berdasarkan pamflet ini kamu coba identifikasi apakah gambar ini merupakan iklan. Tulis pendapatnya di sini ya, gitu. Kemudian carilah iklan di media cetak, kemudian tempel pada kolom berikutnya, iklannya tempel di buku kalian. Itu saja. Apakah isi iklan yang kamu temukan di media cetak yang kamu tempel di bukunya? Nah, isinya tulis di sini. Gitu aja ya. Oke.
Jadi iklan itu sering banyak muncul di media cetak, makanya itu digunting, kemudian ditempel di bukunya dan dituliskan isinya. Memang kita refleksi kegiatan pembelajaran ini ada kurangnya, sebab kita tidak bisa belajar secara maksimal dan memeragakan bagaimana atau menunjukkan gambar-gambar media secara langsung di kelas. Tetapi tidak apa-apa, di sini sudah saya sajikan media gambar yang menarik. Jadi kalian juga bisa mengamatinya atau bisa diamati di buku siswa tema 9 itu. Jadi sekian dahulu kegiatan pembelajaran kali ini. Semoga kita tetap sehat dan segera bisa masuk normal kembali semuanya. Dan Pak Ali akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.